Selama ini kamu hidup bagai dalam mimpi. Kamu kira kamu sadar, padahal kamu hanya menjalani skrip yang ditulis orang lain. Tapi sekarang ada keanehan, ada rasa asing dengan dunia yang dulu akrab. Ada pertanyaan yang tidak pernah kamu ajukan sebelumnya. Itu bukan kegilaan, itu adalah mata yang baru pertama kali benar-benar terbuka. Salam Sang Sejati. Saya ingin kamu tahu bahwa apa yang kamu rasakan sekarang itu nyata. Kehidupan lama yang dulu terasa menyenangkan, kini terasa hambar. Keramaian yang dulu kamu cari untuk melarikan diri dari kesepian, kini justru membuatmu ingin menarik diri. Kamu mulai mempertanyakan segalanya, bukan karena kamu sedang mencari-cari masalah, tapi karena pertanyaan-pertanyaan itu datang sendiri dan tidak mau pergi. Untuk apa aku melakukan semua ini? Apa tujuan hidupku sebenarnya? Kenapa semua ini terasa hampa? Tapi dengarkan saya baik-baik. Ini penting. Kamu tidak rusak, kamu tidak gila, kamu juga tidak depresi. Tapi kamu sedang berubah. Dan perubahan ini tidak akan meminta izinmu terlebih dahulu. Masalahnya, dunia di sekitarmu tidak mengajarkan tentang perubahan seperti ini. Dunia mengajarkan bagaimana cara menjadi seseorang, cara mengumpulkan lebih banyak, mencapai lebih tinggi, membangun nama, menjadi versi terbaik yang bisa dipamerkan di media sosial. Dunia mengajarkanmu untuk terus bergerak, terus produktif, terus menambah. Jangan pernah berhenti, jangan pernah meragukan, jangan pernah bertanya terlalu dalam, karena itu membuang-buang waktumu. Tapi energi yang bangun di dalam dirimu ini, ia datang untuk membalikan semuanya. Ia datang bukan untuk membangun, tapi untuk meruntuhkan. Ia menghancurkan identitas palsumu yang selama ini kamu kira sebagai dirimu. Topeng yang kamu kenakan untuk menyenangkan orang tua, untuk diterima teman-temanmu, untuk dianggap sukses oleh masyarakat. Satu persatu ia retakan, dan prosesnya tidak pernah terasa nyaman. Mungkin ini yang perlu kamu dengar sekarang, meskipun keras. Selama ini kamu mengira bahwa kamu adalah tubuh yang punya kesadaran, padahal kamu adalah kesadaran yang sedang mengalami tubuh. Selama ini kamu mengira bahwa kamu adalah pikiran yang mempunyai perasaan, padahal kamu adalah kesadaran yang mengamati pikiran. Kamu bukan cerita yang sedang kamu ceritakan tentang dirimu sendiri. Kamu bukan luka masa kecilmu. Kamu bukan jabatan di kartu namamu. Kamu bukan jumlah uang di rekeningmu. Kamu adalah yang melihat semuanya, yang sadar bahwa semua itu ada. Rasa kosong yang kamu rasakan itu sebenarnya bukanlah kekosongan. Itu adalah ruang. Ruang yang selama ini penuh sesak oleh kebisingan, oleh tuntutan, oleh suara-suara harus dan seharusnya, oleh ego yang tak pernah puas meskipun sudah diberi segalanya. Sekarang, ruang itu mulai dikosongkan untuk sesuatu yang selama ini tertutupi. Jadi jangan takut dengan rasa kehilangan ini. Jangan panik saat topeng-topeng itu berjatuhan, karena yang hilang bukanlah dirimu, tetapi hanya topengnya. Lalu apa sebenarnya energi ini? Dari mana ia datang? Kenapa harus sekarang?
Energi ini bukanlah sesuatu yang datangnya dari luar, bukan kiriman, bukan kutukan, bukan berkah dari dewa, bukan juga aliran mistis yang bisa kamu beli di toko spiritual atau kamu dapatkan dari ritual-ritual tertentu. Ini adalah kesadaran yang asli, sesuatu yang telah ada beserta dengan dirimu sebelum kamu dilahirkan, sebelum dunia memberimu nama, sebelum luka-luka terbentuk. Ia telah ada di sana, diam, menunggu. Tapi selama ini mungkin tertidur, terlelap dalam buayan kisah-kisah dunia. Ia tidak berbicara kepadamu dengan suara. Ia tidak memberimu perintah. Ia tidak akan muncul dalam mimpi dan berkata, lakukan ini, lakukan itu. Ia hanya hadir, dan kehadirannya terasa seperti angin sejuk yang masuk ke ruangan pengap setelah badai. Tidak perlu dijelaskan, cukup dirasakan. Saudaraku, sang sejati, itulah yang sedang terjadi pada dirimu. Kamu mulai terbangun di dalam mimpi. Selama ini kamu hidup, tapi belum benar-benar sadar. Sekarang kesadaran itu mengetuk pintu, dan ketukannya tidak bisa kamu abaikan lagi. Mungkin kamu masih bertanya, apa benar ini yang sedang aku rasakan? Atau aku hanya sedang lelah? Atau ini hanya fase yang akan berlalu? Setidaknya ada beberapa tanda yang akan mengubah semuanya. Tanda yang pertama, kamu mulai menikmati kesunyian. Dulu, diam adalah musuh. Diam adalah ruang hampa yang harus segera diisi dengan musik, dengan podcast, dengan scrolling medsos, dengan gosip atau dengan tontonan lainnya. Tapi sekarang, kini diam adalah temanmu. Di dalam diam, kamu merasa kembali, seperti bertemu dengan sesuatu yang sudah lama hilang. Tanda yang kedua, kamu kehilangan minat pada hal-hal yang lama. Drama yang dulu seru, kini terasa tolol. Konflik yang dulu kamu perjuangkan mati-matian, kini seperti tontonan lawak yang menyedihkan. Gengsi yang dulu kamu jaga mati-matian, kini seperti debu yang cukup ditiup lalu pergi. Kamu seperti sudah membaca buku ini sebelumnya dan tahu akhir ceritanya. Membosankan, berulang, tidak ada yang baru. Tanda yang ketiga, kamu menjadi lebih peka. Bukan peka dalam arti mudah tersinggung, tapi peka dalam arti bisa merasakan energi. Kamu masuk ke sebuah ruangan dan dalam hitungan detik kamu tahu suasananya. Kamu bertemu seseorang dan langsung bisa merasakan ketulusan atau kepalsuannya, meskipun dia tersenyum ramah. Kamu lelah berada di dekat orang yang penuh topeng, dan kamu merasa damai di dekat orang yang tulus, meskipun mereka tidak sempurna. Tanda yang keempat, kamu merasa ditarik oleh sesuatu yang lebih dalam. Tiba-tiba, tanpa alasan jelas, kamu ingin membaca buku-buku yang dulu tidak pernah kamu sentuh. Filsafat, spiritualitas, puisi-puisi lama. Kamu menonton video tentang makna hidup sampai larut malam. Kamu duduk di balkon memandang langit dan bertanya, apa di balik semua ini? Ada kerinduan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, seperti ada rumah yang harus ditemukan, meskipun kamu tidak tahu alamatnya. Tanda yang kelima, kamu mulai bertanya, siapa dirimu sebenarnya? Bukan namamu ataupun pekerjaanmu, tapi siapa dirimu yang melihat semuanya? Siapa yang sadar di sebalik matamu? Siapa yang memperhatikan ketika marahmu datang? Ketika sedihmu datang,
ketika senangmu datang. Siapa yang diam di sana? Sejak dulu hingga sekarang ia tidak pernah berubah. Dan jika tanda-tanda ini ada pada dirimu, selamat datang, kamu tidak sendiri. Jadi, apa makna dari semua ini? Untuk apa energi ini bangkit? Untuk apa semua kegelisahan, kehampaan, pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab ini? Dengarkan baik-baik, ini mungkin bagian terpenting dari keseluruhan percakapan kita. Semua yang terjadi bukanlah kesalahan, bukan kebetulan, bukan juga sebagai hukuman atas dosa-dosamu di masa lalu. Ini adalah proses mengupas lapisan-lapisan bawang, lapis demi lapis identitas yang selama ini kita kira sebagai diri kita. Ia akan terus mengupas sampai tidak ada lagi yang bisa dikupas, sampai kita menemukan inti yang paling dalam, inti yang selama ini tertutup oleh ribuan lapisan cerita. Energi yang bangkit ini bukanlah sesuatu yang sifatnya baru. Ia bukan tamu, ia juga bukan penumpang gelap. Ia adalah diri kita yang asli. Kamu sebelum dunia memberimu nama, kamu sebelum orang tuamu menaruh harapan di pundakmu, kamu sebelum guru-gurumu memberi nilai, kamu sebelum kekasihmu meninggalkan luka, kamu sebelum masyarakat mendikte apa yang benar dan salah. Yang sedang bangkit itu bukan sesuatu di dalam dirimu, bukan kekuatan yang baru, bukan bakat terpendam, bukan juga kemampuan supranatural. Yang sedang bangkit itu adalah dirimu yang sebenarnya. Dan kabar baiknya, ia tidak bisa rusak, ia tidak bisa hilang, ia tidak bisa dihancurkan oleh waktu, oleh penolakan, oleh kegagalan, bahkan oleh kematian sekalipun. Ia selalu ada, hanya saja selama ini tertutupi. Dan kamu bukan sedang menjadi sesuatu yang baru, kamu sedang kembali menjadi sesuatu yang paling awal, paling asli, dan paling murni. Jadi apa yang harus kamu lakukan sekarang? Biarkan semua itu terjadi. Jangan terburu-buru ingin memahami semuanya. Jangan paksa energi ini berbicara atau memberimu petunjuk. Jangan tanya apa gunanya ini. Setiap detik, ia bekerja dalam diam. Ia bekerja dalam sunyi. Ia bekerja justru saat kamu berhenti memaksa. Kamu hanya perlu satu hal, diam dan amati. Biarkan topeng-topengmu berjatuhan tanpa kamu tahan. Biarkan kehampaan itu terisi oleh kehadiranmu sendiri, bukan oleh hiburan, bukan oleh distraksi, bukan pula oleh kesibukan baru. Dan mungkin di tengah kebingungan ini, satu hal yang bisa menghiburmu. Sejak awal, kamu tidak pernah benar-benar tertidur. Mungkin ini hanya permainan. Mungkin ini hanya sandiwara. Mungkin sang kesadaran sedang berpura-pura tidur untuk mengalami mimpi yang disebut kehidupan, untuk merasakan bagaimana rasanya lupa sejenak lalu ingat kembali, untuk merasakan bagaimana rasanya tersesat lalu menemukan jalan pulang. Sekarang saatnya tersenyum, bukan karena semua masalah selesai, bukan karena semua pertanyaan telah terjawab, tapi karena kamu sudah ingat, kamu sudah tahu, dan tidak ada yang bisa mengambil itu darimu. Salam.